yang kini hadir di hadapan pastor, didampingi saksi serta diiringi keluarga dan kerabat dekat, kami menghadapkan putra-putri terkasih kami ini, Hildegard Maria Hilda Tanara dan Liber Donatan Daniga, ke hadapan pastor dan gereja. Selanjutnya kami mohon agar pastor berkenan atas nama Gereja Kudus mempersatukan, meneguhkan, dan memberkati mereka untuk menerima sakramen pernikahan. Dengan senang hati, saya menerima permohonan Anda sebagai wakil dari keluarga kedua calon mempelai. Semoga Tuhan berkenan menerima niat baik ini, dan semoga dengan peranan gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati olehnya. Hildegard Maria Hilda Tanara dan Liber Donatan Daniga yang berbahagia, atas nama gereja kami akan memohon berkat Tuhan untuk menyucikan pernikahan kalian. Sekarang persiapkanlah diri kalian sehingga dengan hati yang suci dan pantas layak untuk menerima sakramen pernikahan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama Roh. Saudara saya sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan suatu sakramen.
yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan gereja dan Kristus sendiri. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkatnya menjadi lambang kesatuan Kristus Tuhan dengan gerejanya. Semoga kedua calon pengantin ini Hildegard Maria Hilda Tanara dan Liber Donatan Dania semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka sepanjang hidup mereka. Dengan pengadaannya Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan bertata bersama di dalam segala Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel yang alami. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan? Apakah daging persembahan berhala itu mempunyai arti? Atau berhala itu sendiri mempunyai arti? Bukan. Yang kumaksud ialah apa yang mereka persembahkan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau kalian bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalian tidak dapat minum dari piala Tuhan dan sekaligus juga dari piala roh-roh jahat. Kalian tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan
kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang salahmu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang salahmu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang salahmu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan pohon baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, secara khusus Hilda dan Ebron, sudah siap kalian? Sudah siap? Nah, bagus. Pernikahan zaman dulu sama sekarang itu berbeda sekali, Hilda dan Ebron. Tapi juga konsekuensinya luar biasa, dampaknya luar biasa. Sekarang nikah dengan streaming, berarti ini seluruh dunia melihat Ebron dan Elda. Ini merupakan suatu tantangan bagi kalian sendiri, bahwa kendati pada masa pandemi yang hadir terbatas seperti ini, namun peristiwa hari ini disaksikan oleh ribuan mungkin jutaan orang nantinya. Nah, risikonya besar kan? Ini tantangan bagi kalian. Berarti bahwa akan dilihat oleh orang dan diketahui oleh banyak orang. Inilah perbedaannya. Nah, Ebron dan Hilda, kalian membeli Injil yang penutup bacaan hari ini tentang bagaimana membangun rumah. Kalau ditanya, dasar apa yang kalian pergunakan untuk membangun rumah tangga kalian? Saya jawab enggak? Pardon? Ya, dan dasarmu apa membangun rumah tangga ini? Kasih, ya? Ngomong apa Dawi malah ketawa itu. Apa? Kasih juga ya? Sama? Wah, nyontek gitu ya, ampun. Oke, ya apa-apa. Dasar ini yang harus kalian pikirkan, renungkan. Ada trilogi dalam gereja, dalam iman kita, yaitu iman, harapan, dan kasih. Itulah yang harus kalian pegang terus-menerus di dalam membangun sebuah keluarga. Lebih-lebih adalah keluarga pada zaman sekarang ini tidak mudah. Banyak godaan, banyak tantangannya. Hati guys, bagaimana? Kalian membangun rumah tangga, saya harapkan sungguh-sungguh didasari iman, yakin bahwa kalian adalah yang dipanggil oleh Allah. Perjumpaan kalian adalah perjumpaan rahmat dan berkat. Maka kalian nanti diharapkan menjadi berkat satu sama lain di dalam sebuah keluarga. Mengimani seperti itu, maka kalian sudah melandaskan dalam membangun keluarga. Oh iya, bahwa aku membangun keluarga bukan atas dasar cinta manusiawi, tapi cinta ilahi. Sehingga dilakukan dalam gereja pada saat ini, di dalam persatuan dan sekali juga panggilan ini, maka kalian dipanggil untuk saling memutuskan.
Jadi Erdon dan Hilda sadar, Erdon harus semakin membawa Hilda semakin lama semakin kudus. Demikian juga Hilda membawa Erdon semakin lama semakin kudus. Sehingga dengan demikian keluarga kalian akan menjadi kokoh, karena di situ saling menguduskan dan akan bertemu berjumpa orang-orang yang kudus itu sendiri. Landasan itu adalah kasih. Kasih itu sebagai perekat. Sebuah mosaik yang begitu indah sekali itu bisa menjadi satu, menjadi indah kalau ada perekatnya. Nah, kasih itu mengatasi segala-galanya. Hanya dengan kasih kalian akan mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup berkeluarga nanti. Itu yang jaga membangun keluarga zaman sekarang itu nggak mudah, ya tantangan-tantangan. Sudah yakin belum? Bisa membayangkan belum? Sudah kan? Sudah, harus. Tapi kalau sudah tahu bahwa ada tantangan-tantangan, maka kalian pasti akan berjaga-jaga bagaimana menghadapi tantangan kalian semua. Kasih bisa menyelesaikan. Kalau kalian nanti sedang cekcok dan sebagainya, kalau ada kasih akan selesai. Karena kasih itu mempersatukan, kasih itu juga mempererat, kasih itu juga mengutuhkan dalam hubungan manusia. Landasan yang berikutnya adalah pengharapan. Hanya orang-orang yang mempunyai pengharapan dalam hidup, dia akan bisa bertahan dalam kehidupan ini. Ya, dalam situasi pandemi ini, sekarang kalau kita tidak punya pengharapan, kita bisa rontok, hancur dah jalan. Bayangkan ketika mau keberkatan ini pun, berapa yang bisa hadir, datang dan sebagainya. Ya, bukan masalah jumlah yang besar, ada harapan. Di tempat lain pun saudara-saudara mau mendoakan. Ya Bapak sekalian, di sini kelihatan sepi begini, tiba-tiba bisa ada intel masuk, akan mengamati kali katedral. Ya, jadi akan terus dicermati sejauh mana melaksanakan protokol kesehatan sendiri. Ya, dengan cara demikian, tapi kita tetap berharap. Dalam situasi apapun, kalau manusia punya harapan, dia akan bisa bertahan dalam hidup. Saya juga menemukan solusi-solusi di dalam kesulitan. Bapak sekalian dan Aaron dan Hilda, dalam Injil tadi dikatakan bahwa bukannya orang yang hafal dengan ayat-ayat kitab suci itu yang menjadi hebat, tapi orang-orang yang melakukan ayat-ayat suci sabda Tuhan, itulah yang akan menjadi hebat. Maka di dalam membangun sebuah keluarga adalah kalian itu dipanggil untuk mewujud menyatakan sabda Allah yang kalian dengar, kalian baca dalam hidup yang konkret. Jadi nanti ini menjadi pelaksana sabda itu. Hidup berkeluarga dari cinta. Cinta itu bukan hanya soal perasaan. Kalau cinta itu soal perasaan, bisa bubar. Sekarang merasa cinta, besok tidak cinta, bubar. Tapi dari Aaron, cinta adalah suatu komitmen, suatu keputusan yang pada saat ini, hari ini, kalian berdua akan memutuskan untuk membangun sebuah keluarga. Keluarga Kristiani, keluarga yang dasar iman sendiri. Maka kalian mengambil keputusan, bukan hanya perasaan cinta itu. Ya, Aaron, ya, bukan perasaan. Kalau perasaan itu seperti cuaca, sekarang panas, nanti dingin dan sebagainya, berubah-ubah. Tapi kalau komitmen itu lain. Sehingga sebuah keputusan itulah yang harus kalian lakukan pada hari ini. Apapun yang akan terjadi nantinya, ada tantangannya. Tapi sekali lagi, kalau kalian punya harapan, maka disitulah kalian akan tumbuh dan berkembang. Maka pikirkanlah, kalian terus menerus renungkanlah dalam hidupmu bahwa
cinta ini adalah suatu keputusan, bukan suatu perasaan saja, bukan, tapi keputusan. Jadi betul-betul hari ini kalian memutuskan, Hilda memutuskan bahwa Erdon itu akan menjadi suami seumur hidup. Demikian juga Erdon memutuskan Hilda menjadi istri seumur hidup. Ini keputusan. Sehingga cinta dengan demikian berarti membangun suatu persekutuan yang langgeng, yang abadi. Nah, siap belum? Karena sekarang ini pakai masker gini, wah susah untuk bicara ya. Itu senyum atau apa, pokoknya kalian harus senyum aja walaupun nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Karena pakai masker nggak apa-apa. Nah ini, nah disinilah harus sekalian. Ya keputusanmu yang hari ini, yang kalian ambil hari ini, hendaklah kalian pegang. Cuaca seperti apapun, kalian harus jalan terus. Kalau kalian punya pengharapan bahwa hidup pasti akan berubah. Kalau kalian sedang mengalami kesulitan, berkatalah hidup ini akan berubah. Tidak selamanya demikian. Kalau kita juga punya pengharapan pada saat ini, tidak selamanya pandemi yang seperti ini. Tapi ada sesuatu yang sangat bernilai berarti dalam tantangan-tantangan kalian nanti. Ya, Hilda, sudah siap sembuh sekarang? Pastor nggak bisa mengerti kamu jawab ya atau tidak, nggak tahu ya. Tapi aku percaya kalian jawab ya, sudah siap gitu ya, sudah siap ya. Saya akan doakan. Liku-liku kehidupan berkeluarga makin lama semakin sulit. Tapi sandarkanlah harapan kalian pada Allah. Sandarkanlah harapan kalian hanya pada Dia yang telah menciptakan kalian, sekaligus juga membimbing kalian selama hidup ini dan saat ini mempertemukan kalian dalam membangun keluarga ini. Jadi peristiwa perjumpaan kalian sungguh-sungguh harus disadari sebagai perjumpaan Allah sendiri yang mengantar kalian satu sama lain. Dulu jumpanya di mana? Ya? Di mana dan? Berjumpa pertama kali ya. Buka dulu di Kupang, tutup lagi. Lo taat gitu, artinya dia taat gitu. Lo udah begitu ya, di Kupang. Perjuangan dimanapun harus sadari sungguh-sungguh Tuhanlah yang mempertemukan kalian. Dan kalau yakin Tuhan yang mempertemukan kalian, maka kalian juga boleh bersandar pada Dia. Kalau Dia sudah mempertemukan kalian, pasti Tuhan juga akan menuntun kalian, membimbing kalian dalam hidup berkeluarga sendiri. Nah itu caranya, ditelusuri bagaimana perjalanan hidup. Ya sehingga dengan demikian keluarga adalah sebuah panggilan kudus di mana Allah hadir. Allah ada di sana. Keluarga merupakan gereja kecil di mana kalian juga harus memanggil, menuntun anak-anakmu nanti kepada kekudusan, membentuk suatu persekutuan seperti keluarga di Nazaret. Semoga ya Erdon dan Hilda ya pasti mikir yang datang nggak banyak dibatasi ya, begitulah kehidupan. Itu cara bagaimana itu ya cara begini kan nggak enak juga, tapi ya udah harus dijalani ya. Karena harus begitu ya Erdon ya. Maka pastor akan doakan kalian berdua, mudah-mudahan kalian harus maju terus, sandarkan hidupmu kepada Dia yang telah mempertemukan kalian dalam hidup ini. Saya silakan sebelum kalian ucapkan janji berkat. Erdon dan Hilda, mohon doa restu pada orang tua. Ya, silakan.
Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari musliman hadir juga di sini untuk melaksanakan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menuliskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia akan memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Hilda dan Edon, semoga engkau dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah engkau untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya. Bersediakah engkau dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadamu dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja-Nya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja-Nya. Saya, Liber Donatan Babingga, memilih engkau, Hildegard Maria Hilda Tanara, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia dalam untung dan malang, di waktu sakit, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya. Saya, Hildegard Maria Hilda Tanara, memilih engkau, Liber Donatan Babingga, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Allah Bapa kami sumber kesetiaan sempurna, berkatilah kedua cincin ini yang akan merupakan lambang ikatan kesetiaan dan cinta kasih kedua mempelai yang akan mengenakannya. Semoga cincin ini selalu mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Semoga seperti bentuk cincin ini yang tiada akhirnya, cinta kasih dan kesetiaan mereka juga tidak berkesudahan selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Cincin ini pada jari tangan istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Hilda, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku
kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hilda, anak-anak cincin pada jari tangan suami sebagai lambang cinta, kasih dan kesetiaan. Sargon, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu memandang wajah cinta yang berseri-seri, agar selalu bersatu dalam kesetiaan kehendak Allah yang menjadikannya sumber kebahagiaan sejati. Agar keluarga baru ini dapat menerima buah-buah wafat dan kebangkitan. Berkatnya jauh kitab suci ini akan digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan kekuatan di saat mereka lemah dan senantiasa menolong mereka saling kasih. Berkatnya juga bersatu ini yang akan menjadi simbol kehadiran supaya dapat mereka pakai untuk berdoa bersama Bunda Maria dalam memberi pengertian tentang kebijaksanaan dan kehendak Bapa. Berkata juga bantu keluarga kudus ini supaya dalam situasi apapun mereka selalu memusatkan hidup dan pengharapan mereka hanya kepadamu, sumber segala terang, demi pengharapan Kristus Tuhan kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan bersari ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian. Baik dalam suka dan duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami juga akan senantiasa menyertai kalian. Baiklah, kita bagi berdiri, kita berdoa untuk Erdo dan Hilda yang secara resmi telah menjadi suami istri dalam sakramen pernikahan ini. Allah yang Maha Pemurah, kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian perkawinan di hadapan dengan disaksikan umat yang hadir di sini. Berharap akan berkat dan rahmat-Mu, maka dengarkanlah doa permohonan anak-anak-Mu ini. Semoga kedua mempelai menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan kedamaian, sehingga rahmat serta karunia Kristus bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Allah memberkati perkawinan mereka dengan karunia yang melimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka dapat tumbuh dan kelak menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga berkat Allah selalu tercurah bagi semua orang yang turut membentuk pribadi mereka, orang tua, sahabat dalam suka dan duka, serta semua orang yang menanamkan iman Kristiani dalam hati mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Allah yang Maha Baik memberkati orang tua Hilda dan Erdon yang telah melahirkan dan merawat mereka dengan sepenuh hati. Semoga Allah menjaga mereka, menganugerahkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga mereka merasakan dan turut serta dalam perkembangan bahagia keluarga baru Hilda dan Erdan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga berkat Allah tercurah bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Semoga Allah memberikan ketabahan dan mempersatukan kesulitan mereka dengan sengsara Yesus sendiri, sehingga mereka boleh ikut mengambil bagian dalam kebahagiaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, peliharalah kedua mempelai ini dalam kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka hingga akhir hayat mereka dalam usaha mereka untuk menciptakan sebuah keluarga bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Saudara saya kasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini.
Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini bersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Hildegard Maria Hilda Tanara, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya, Liberda Nonatan Daninya. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Bukan hanya pengantin saja yang boleh komuni, tapi bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin komuni, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Anda dipersilakan untuk menerima komuni pada kesempatan kali ini bagi Anda yang telah menerima komuni pertama, dan kami harapkan kepada Anda sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan membukanya hanya pada saat menerima komuni. Berikutnya kami harapkan untuk langsung ditutup kembali, dan tolong tetap menjaga jarak pada saat berdiri. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala yang Engkau anugerahkan pada kami semua. Kami juga bersyukur padamu atas hidup perkawinan yang suci, tempat Engkau memelihara dan menguduskan cinta antara suami dan istri. Engkaulah yang telah mempertautkan dan mempersatukan mereka. Putra-putri kami yang telah meneguhkan hubungan mereka dalam perkawinan yang Engkau berkati. Tanamkanlah sabdamu di dalam hati kedua mempelai ini, agar dalam suka maupun duka, di waktu untung atau malam, mereka senantiasa memiliki kekuatan serta penghiburan darimu. Bimbinglah mereka ya Allah, menuju kebahagiaan yang Engkau peruntukkan bagi orang-orang pilihan di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita menghadiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara Hilda dan Erdon dalam cinta kasih dan kerukunan, menganugerahkan sukacita dan memberkati mereka dengan keturunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam rumah mereka. Amin. Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara-saudara agar tetap setia dalam untung dan malam, dalam suka dan duka. Semoga kalian diberkati dengan anugerah anak, dihibur oleh para sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua serta hidup damai sejahtera. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara, menerangi akal budi saudara dengan segala kebaikan. Semoga saudara sekalian, secara khusus Hilda dan Erdon, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian pemberkatan perkawinan Hilda dan Erdon sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.
Selamat siang untuk kita semua, keluarga yang telah hadir dalam acara pemberkatan pernikahan saya dan Hilda. Kami sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, dan waktu itu perkenalannya memang sungguh sedikit berbeda. Kalau saya mengingat Hilda ketika dia tertawa ketika saya mengucap setelah pulang dari gereja, sedangkan Hilda mengingat saya ketika dia tidak melihat saya, tapi dia menghafal suara saya yang besar dan bercerita tentang sesuatu yang itu merupakan momen pertama kami bertemu, dan seketika itu juga kami melakukan perkenalan dan dekat sampai sekarang. Sampai pada hari ini kami mendapat begitu banyak dukungan dari orang tua, baik orang tua Hilda, Mama Maris, Kak Budia, orang tua saya, Mama, dan Papa yang sudah almarhum. Sampai detik ini kami berbahagia, dan kembali lagi saya sebenarnya tidak bisa berkata apa lagi. Saya sangat bahagia. Begitu juga dengan Hilda. Kami walaupun pada hari ini Mama Maris tidak bisa hadir bersama dengan kami, tapi kami yakin dan percaya Mama selalu mendoakan, dan Mama telah merestui kami untuk hidup sebagai keluarga yang baik. Terima kasih atas semuanya. Lanjutannya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agustinus Sudarno, OSC, yang telah mendukung kita dalam misa pemberkatan ini. Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, saksi Kakak Leonardo Ambi Sudihardiman dan Kakak Lydia Ita Nuriani, paduan suara Maggiore Choir, Lektor Givan Pratama, Pemasmur Givan Pratama, putra-putri altar Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, dekorator gereja, koster dan pengurus gereja, dan seluruh keluarga serta sahabat yang dengan penuh kasih telah hadir dan memberikan perhatian, doa restu, dukungan, serta bantuan dalam bentuk apapun selama persiapan dan pelaksanaan upacara pemberkatan perkawinan ini. Semoga Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita semua. Terima kasih. Saya mengucapkan amat sangat terima kasih untuk Papa, untuk Mama yang sekarang di rumah sakit, untuk kali ini Mama Kres, Ika yang sudah datang dari Kupang menjalani semua prosesi protokol COVID, untuk Bapak Agus yang hari ini bertepat 100 hari, untuk kamu nih, untuk ada, untuk Bella, untuk Katani, untuk Tante Marian, untuk Om Krisno, untuk Tante Sri, untuk Om Budi, untuk Om Ben, untuk Tante Ana, untuk Dea, dan untuk Albert, yang semuanya sudah rela menjalankan semua protokol COVID hanya demi mendukung saya dan Edwan. Terima kasih juga untuk semua. Terima kasih. Tuhan harus turun semua. Acara kita sudah selesai, Bapak dan Ibu, tetapi kita masih ada sedikit foto session. Untuk nanti keluarga yang saya sebutkan mohon maju ke depan untuk bisa diabadikan fotonya ya. Mohon maaf izin dulu karena ini harus berjarak, jadi mungkin agak sedikit terbagi-bagi, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk pengantin kemudian Tante Miriam, Tante Mariam, dan
Selanjutnya mohon disiapkan